Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Mama Gema Official. Nah, di sebelah saya ini ada partner hidup saya yang insya Allah Antil Jannah. Amin, amin, ya robbal Amin, ya robbal alamin. alamin. Nah, kita di sini mau bikin konten tentang perjalanan hidup suami saya yang mungkin bisa dijadikan motivasi teman-teman gitu ya. Ya, semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ngelihat video ini ya, guys. Bisa diceritakan Pak, perjalanan hidupnya seperti apa? Waduh. Ya, jadi dimulai dari pernah jadi kondektur Kopaja. Nah, jadi suami saya ini awalnya dari kondektur Kopaja sehingga sekarang bisa sampai jadi senior manager. Gitu. Oke, mungkin aku mulai dulu ya dari kehidupanku yang before dan yang sekarang lah gitu. Mungkin dulu ya, waktu aku masih tinggal di kampung di Brebes ya, jadi kami berasal dari keluarga yang memang biasa-biasa aja, mungkin dan cenderung tidak mampu ya, jadi karena masih banyak kekurangan ya dari sisi finansial, orang tua juga nggak bisa memenuhi kebutuhan dari seluruh anaknya lah ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang aku mau gitu, yang mas mau, yang mas harapin dari orang tua itu nggak aku dapetin gitu ya, nggak mas dapetin gitu. Kemudian dan sekarang sudah sampai dengan sama kamu lah, hidup berdua gitu. Dulu aku di kampung dari mulai SMP kemudian sampai dan SMA, cuman di masa sulit tersulit yang aku alamin waktu di Brebes adalah ketika aku masih ada di bangku SMA. Kenapa tuh di bangku SMA? Di bangku SMA itu yang paling sulit itu ketika orang tua itu sudah nggak bisa ngebiayain lagi gitu. Jadi waktu mas SMA itu emang orang tua udah nggak bisa biayain mas lagi gitu atau gimana? Iya, jadi sampai paling paling mirisnya adalah, bukan miris ya, maksudnya paling yang tidak bisa, paling sedih ya, paling sedih itu sampai akhirnya aku harus ngikut ke orang gitu untuk tetap bisa bertahan sekolah gitu. Dan pada akhirnya ada salah satu guru gitu yang mau menampung gitu dan memberikan kesempatan untuk aku bisa ngebantu-bantu lah di rumah gitu, sehingga nanti aku bisa dapat uang bulanan sih untuk bisa ngebayar sekolah gitu. Kemudian di singkat cerita ya, di SMA itu aku sempat mau hampir putus tuh di kelas 3. Kurang lebih tuh 3 bulan lagi menjelang ujian nasional. Teman-teman itu ada ini study tour gitu. Ada study tour ke Denpasar gitu, dan aku salah satu murid yang memang kayaknya nggak berangkat gitu. Karena memang kan orang ya harus ada biaya kan, harus ada biaya yang dikeluarin untuk ngebayar ongkosnya ke sana gitu. Yang lain, singkat cerita, yang lain pada berangkat ke Denpasar, aku berangkat ke Jakarta teman-teman, karena kebetulan kakakku di sini ada salah satu yang punya konveksi gitu. Sorry, berarti SMA-nya lulus ya? Lulus, alhamdulillah masih tetap lulus gitu, cuman berarti tetap disyukuri ya. Iya, tetap disyukuri sih, sampai dengan alhamdulillah lah ya, dengan bekal SMA akhirnya singkat cerita aku lulus lah gitu ya. Lulus SMA. Jadi tragedi yang sebelumnya hampir nggak lulus nggak terjadi. Kemudian aku lulus SMA 2012. Tepatnya kalau nggak salah itu bulan Februari kita udah mulai nggak ada sekolah kan, karena sudah nunggu hasil lah gitu. Pada saat nunggu hasil itu, dan adekku kebetulan juga bersamaan kita lulus, tapi adik tuh kan lulus MTS dulu di kampung gitu. Pada saat lulus di kampung kita berdua itu, orang tua itu sudah nggak punya biaya sama sekali gitu untuk di kampung, untuk ngelanjutin sekolah dari adik gitu. Pas banget adiknya baru lulus SMP. Betul SMP, pas banget. Jadi kita
bersamaan lah gitu. Jadi saya Mas lulus SMA, Ade lulus SMP gitu. Dan disitulah orang tua itu bebannya lagi berat banget. Jadi hutang lagi cukup banyak. Kemudian orang tua tuh pengen tetap gimana caranya agar adik Mas itu bisa tetap sekolah gitu. Jadi singkat cerita orang tua ibu ya. Jadi ibu akhirnya mama itu mutusin untuk kita ngaduin nasib nih ke Jakarta gitu. Jadi 2012 kita berangkat ke Jakarta tuh bertiga orang gitu. Gua, adik gua, sama nyokap gitu. Nah, nyokap atau mama gua ini kayaknya baru pertama kali nih ke Jakarta gitu. Kayaknya sih pas pertama ke Jakarta itu umur 52 tahun. Wah, udah lumayan ya, udah cukup jadi tua ya. Udah cukup tua, udah cukup sepuh banget untuk orang yang baru pertama kali nginjakin kaki untuk ngaduin nasib gitu. Iya, tapi bagus banget loh, mentalnya masih kuat banget di usia yang segitu gitu kan. Betul, itulah aku belajar banyak sekali dari orang tua, terutama mama ya. Mama luar biasa sekali, mental beliau itu berangkat ke kota besar. Untuk bisa tujuannya adalah gimana caranya untuk kita bisa bareng-bareng nyokolahin adik gitu di sini. Singkat cerita, aku kan belum dapat ijazah tuh, Mas kan belum dapat ijazah. Jadi selama 3 bulan nunggu ijazah itu turun, itu Mas itu ini jadi kena Kopaja. Yeah. Gitu, jadi kena Kopaja teman-teman. Jadi dulu aku sempat jadi kena Kopaja gitu. Kena Kopaja jurusan Ciledug Tanah Abang gitu. Itu berapa lama? Nggak lama sih, jadi nggak lama, kurang lebih tuh 3 bulan gitu. Nungguin daripada aku nganggur di Jakarta kan, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya intinya apa aja yang bisa dikerjain, Mas kerjain gitu. Dan salah satunya adalah ternyata ada peluang jadi kena Kopaja gitu. Ternyata wow gitu, keras juga gitu ya kehidupan di jalanan gitu. Nah, tapi perasaannya gimana tuh? Mas kan pergi ke Jakarta, sedangkan teman-temannya study tour ke Denpasar. Itu perasaannya gimana tuh? Kok gue beda dari teman-teman gue ya? Gue ke Jakarta, gue kerja, terus gue tuh lulusan gue tuh SMA, tapi kok gue malah sampai jadi kenek gitu, jadi kenek Kopaja. Oke. Perasaannya yang pertama adalah ya pasti kita masih muda lah ya, masih di posisi yang masih labil, darah kita masih darah muda kan. Cuman di sisi lain Mas juga nggak bisa tinggal diam aja gitu, kita nggak bakal bisa berubah nasib kita kalau misalkan memang kita nggak mau berubah sendiri gitu. Jadi tetap aja gitu, walaupun ada rasa iri gitu, gue nggak bisa berangkat ke Bali gitu, Denpasar untuk bisa liburan, tapi dalam hati percaya bahwa ketika gue melakukan sesuatu hal yang baik buat diri gue dan buat orang tua dan adik gitu, pasti apa yang Mas inginin bisa tercapai. Salah satunya adalah aku juga akhirnya bisa terbang ke Denpasar gitu, liburan sendiri, bahkan bisa seminggu sampai 2 minggu di Denpasar gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah jadi Kopaja, setelah dari Kopaja kan 3 bulan tuh, setelah itu? Setelah dari Kopaja itu 3 bulan aku pulang lagi ke Brebes itu untuk ngambil ijazah. Jadi Mas pulang lagi ke Brebes untuk ngambil ijazah. Setelah ngambil ijazah berangkat lagi ke Jakarta gitu. Yang pertama adalah pengalaman kerja pertama ya, itu Mas itu ngelamar di Indomaret gitu. Di Indomaret ya teman-teman. Jadi dulu 2012 setelah dari Kopaja ngelamar di Indomaret gitu. Diterima? Alhamdulillah diterima gitu ya di Indomaret. Tapi nggak lama juga di Indomaret, karena di Indomaret itu Mas ngerasa itu Mas kerja sudah ngerasa maksimal ya, mungkin apakah memang maksimal dari sisi Mas sendiri ataupun nggak ngerti gitu. Cuman singkat cerita aku Mas nggak ngelanjutin di Indomaret gitu. Jadi keluar gitu, resign. Jadi selesaiin masa magang di Indomaret, habis itu aku keluar gitu. Nah setelah keluar nyari kerjaan lagi gitu. Setelah nyari kerjaan lagi
ditunjukin sama kakak, karena kebetulan ada kakak perempuan. Ini yang nunjukin apa ya, satu mungkin kalau yang sekarang teman-teman outsourcing kali ya, tahu outsourcing ya. Betul. Jadi aku sempat naruh lamaran di CV di nama outsourcingnya kalau nggak salah pokoknya itu adalah ya, gitu ada outsourcing di salah satu di Jakarta Selatan gitu. Aku naruh di situ, terus kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan tepatnya kalau nggak salah bulan Maret aku dipanggil gitu, untuk kerja. Iya, dipanggil untuk kerja. Itu kerjanya jadi apa? Dulu aku jadi sales, teman-teman. Jadi sales. Ya, aku berawal perjalanannya memang ini ya, sepertahap, jadi kayak satu tangga gitu ya. Betul, jadi aku dari Indomaret kemudian pergi ke dunia sales gitu, yang bener-bener real sales gitu. Nah, jadi bener-bener belum ada pengalaman juga ya? Belum ada pengalaman untuk aku bisa ngejual suatu produk, dan kebetulan produk yang aku jual adalah produknya jasa finansial gitu, jasa finance gitu, ya pembiayaan lah ya kalau mungkin teman-teman sekarang lebih familiarnya di situ. Dan aku salah satu sales pertama dulu aku ditempatinnya itu di Jakarta Barat. Mas ditempatin di Jakarta Barat, tepatnya di Mall dan Mogot gitu. Dan aku di situ jadi sales pertama di situ. Jadi datang ya, nggak tahu apa-apa, harus ketemu sama store manager gitu, kenalan, kemudian kenalin satu-satu gitu. Setelah berarti itu modalnya modal nekat ya? Modal nekat banget, udah itu benar-benar modal nekat, nggak ngerti apa-apa, sampai harus settingin laptop dan lain semuanya sendiri semua gitu. Nah, dimulai dari sales, kemudian setelah jadi sales ada promosi gitu, karena mungkin dari atasan ngelihat ada bakat gitu, ada bakat dan result performanceku selama jadi sales itu cukup bagus. Jadi akhirnya dipromosi gitu, dipromosi untuk jadi supervisor gitu. Nah, jadi supervisor, kemudian setelah itu juga promosi kembali sampai jadi manajer, dan terakhir aku di perusahaan pembiayaan itu posisiku ada di project gitu. Jadi manajemen project di kantor pusat gitu. Nah, setelah itu aku resign gitu. Mas resign kan? Setelah resign karena dapetin satu peluang lagi. Berarti untuk di satu perusahaan itu untuk naik pangkatnya itu berapa kali? Berapa kali ya? Aku pindah-pindah naik itu kurang lebih itu sekitar 5 kali kayaknya. 5 kali berarti memang awal berkarirnya di situ ya? Betul. Jadi awal berkarir, memulai karir dan mendapatkan satu nama itu di satu company pembiayaan ini gitu. Terakhir kurang lebih aku tuh kurang 7 tahunan lah ya, 7 tahun lah aku di satu perusahaan ini gitu. Kemudian dapat kesempatan lagi nih gitu, akhirnya resign gitu, singkat cerita resign dari kantor yang lama di kantor yang baru. Kemudian di kantor yang baru juga bergeraknya sama di bidang pembiayaan juga, tapi ini sifatnya lebih ke fintech ya. Kalau teman-teman zaman sekarang itu kan fintech itu kan jadi booming banget ya. Akhirnya masuk ke salah satu fintech dan ngejalanin satu project. Di situ aku posisinya adalah sebagai area sales manager. Setelah di situ nggak lama teman-teman, kurang lebih itu 6 bulan ya, 6 bulan ya di fintech yang kedua ini. Kemudian setelah 6 bulan ini dapat tawaran lagi, Mas. Cuman ini beda teman-teman, ini satu company yang mungkin sebelumnya Mas belum pernah hadapin gitu. Jadi ngejual produk yang memang produknya belum ada gitu, fisiknya nggak ada gitu. Jadi bener-bener walaupun sebelumnya fisiknya nggak ada, tapi bisa langsung manfaatnya langsung dirasakan gitu. Nah, di perusahaan terakhir yang sampai dengan saat ini Mas bekerja, ini adalah boleh sebutin ini nggak?
brand enggak ya? Jangan dong. Jangan ya. Kita nggak boleh sebutin brandnya, walaupun aku sekarang masih di company yang sekarang gitu. Jadi intinya salah satu company sudah cukup lama juga company-nya, tapi untuk bergerak di bidang yang sekarang lagi aku jalanin itu baru di 2016, yaitu insurance, tapi yang untuk mengcover gadget gitu. Nah, masuk itu Januari 2020 teman-teman, belum lama gitu. Jadi sampai dengan hari ini berarti sudah jalan 10 bulan ya. Udah jalan 10 bulan teman-teman. Tapi teman-teman tahu kayaknya, jadi bulan Maret itu awal masuknya COVID ya di Indonesia ya. Jadi company bisnis juga lagi goyang banget gitu. Tapi alhamdulillah gitu, di bulan Januari sampai dengan bulan Oktober ini posisiku di company ini masih cukup aman gitu. Nah, ini juga menarik banget teman-teman, menarik banget ini di company yang ini gitu, karena di 10 bulan ini tuh penuh banyak cerita gitu. naik jabatannya cepet juga teman-teman. Oke, jadi di company yang terakhir ini cukup banyak cerita, jadi dan perubahannya juga cukup banyak gitu ya. Di awal masuk itu kan probation ya, biasanya kalau misalnya kita masuk ke satu company itu kan probation 3 bulan ya teman-teman. Jadi dari Januari probation, Januari, Februari, Maret itu aku probation, probation. Tapi teman-teman tahu kan ya, Maret itu probation akhirnya diperpanjang karena dari atasan itu kan belum bisa ngelihat secara performance keseluruhan ya, karena kondisi COVID kayak gini lah gitu. Kemudian akhirnya berpanjang 3 bulan lagi. Nah, di bulan Mei ya, di bulan Mei tepatnya tanggal 28 Mei itu Mas kan ditelepon sama atasan bahwa dikabarin bahwa alhamdulillah probationnya selesai dan dipromosikan untuk jadi karyawan permanen gitu. Dan aku seneng banget lah intinya gitu ya. Jadi di kala teman-teman yang lain gitu sedang dalam masa bimbang, di kantorku yang ini ngasih kepastian gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kenapa berani ambil keputusan? Padahal kan di perusahaan sebelumnya tuh enak ya. Padahal udah hampir 7 tahun di situ. Kenapa berani ambil keputusan untuk pindah ke perusahaan lain? Oke, jadi gini, kalau misalkan Mas tetap stay di satu company gitu dengan historical yang cukup panjang 7 tahun itu menurut Mas itu sudah saatnya untuk kita bisa mencari peluang di company lain, karena itu sudah cukup, kita bisa dibilang kita udah cukup matang di satu company gitu, sehingga kita harus bisa mencari peluang lagi yang lebih bagus lagi di luar sana, karena balik lagi kita harus menambah wawasan gitu kan. Makanya Mas akhirnya ngambil untuk bisa resign gitu di satu company ini untuk ngambil peluang baru gitu. Itu sih. Nah, yang bisa disampaikan ke teman-teman nih yang dalam keadaan kondisi COVID seperti ini, kan banyak pengangguran ya, banyak pengangguran di mana-mana, bahkan untuk makan pun susah gitu kan. Nah, mungkin pasti banyak banget teman-teman yang putus asa. Nah, menurut kamu gimana sih cara menghadapi cobaan yang sekarang ini seluruh dunia emang sedang menghadapi ini gitu? Cara menghadapinya gitu. Jadi pertama pasti sabar ya. Jadi karena kita tahu bahwa ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa kenyataan ini tuh terjadi gitu. Makanya kita yang pertama harus sabar. Kemudian yang kedua adalah kita harus berani ngambil kesempatan. Kesempatan sekecil apapun yang ada di depan kita, itu kita harus berani ngambil kesempatan itu. Yang penting halal ya. Yang penting halal ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman dapat kesempatan, itu di depan rumah orang ada sepeda nganggur, orangnya sepi gitu. Itu kesempatan. Itu salah gitu. Yang dimaksud kesempatan kecil ini maksudnya adalah yang pasti yang halal ya. Iya, betul. Yang pasti adalah yang halal gitu. Kemudian ketika sudah mengambil sebuah kesempatan itu kita harus jalanin kesempatan ini dengan benar-benar sangat maksimal gitu, karena anggap saja bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk kita bisa tetap survive gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya
berikhtiar gitu. Iya, betul. Ya, berikhtiar. Harus berikhtiar. Jadi kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita balik lagi, kita kembali ke pencipta kita gitu loh. Kita keluh kesah dengan siapa lagi gitu. Yang pertama pasti adalah dengan sang pencipta, karena datangnya masalah, kemudian datangnya musibah, itu kan semuanya atas kehendak yang maha kuasa. Kemudian kita juga pasti minta solusi dengan yang maha kuasa juga. Gitu. Oke, terima kasih untuk suamiku tersayang untuk Sama-sama. sharing sessionnya hari ini. Semoga sharing session kita hari ini bisa bermanfaat untuk Amin, semuanya. amin, Amin. amin. Yang baik diambil dan yang buruk nggak usah dipakai. Gitu aja. Nah, kita sebagai umat manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kedepannya kehidupan kita bisa semakin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk mendukung channel Mama Gema Official, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Jadi teman-teman bisa menyampaikan keluh kesahnya di kolom komentar kita. Ya. Oke.